Perkenalkan, nama saya Alicia Giovanilius, mahasiswa akuntansi 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis determinan pengungkapan perubahan iklim, studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019 di Indonesia. Hal yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini karena perubahan iklim global telah menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup dan stabilitas politik. Aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama di bidang industri manufaktur dan sektor pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan wajib memberikan tanggung jawab sosial berupa laporan keberlanjutan yang dianggap mengandung informasi yang kredibel dan relevan terkait dengan kinerja perusahaan terhadap lingkungan. Aktivis hijau juga telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong pemerintah untuk membuat limitasi terkait dengan penggunaan emisi gas rumah kaca. Selain itu, mereka juga mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan proaktif yang dipercaya dapat meningkatkan peningkatan perubahan iklim dalam pengungkapannya. Pengungkapan perubahan iklim atau climate change disclosure merupakan salah satu jenis pelaporan CSR yang dipercaya dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang masih sangat jarang ditemukan dalam pengungkapan perubahan iklim. Industri perbankan sebenarnya memiliki dampak terhadap lingkungan secara tidak langsung melalui penggunaan kertas maupun beberapa proyek yang menimbulkan polusi. The World of Business Council for Sustainable Development melihat industri perbankan sebagai sektor penting terhadap kelestarian lingkungan, di mana pengungkapan CCD dalam industri perbankan itu dibutuhkan sehingga bank memiliki kesempatan untuk memotong penggunaan emisi dengan mengurangi konsumsi energi dari bangunan atau mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertama, bagaimanakah tingkat CCD pada industri perbankan di Indonesia? Kedua, apakah terdapat pengaruh karakteristik perubahan terhadap perusahaan terhadap CCD pada industri perbankan di Indonesia? Ketiga, apakah tingkat CCD berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di masa depan? Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada teori keagenan, di mana teori ini mengusung hubungan antara prinsipal dengan agen, di mana prinsipal selaku pemilik perusahaan mendelegasikan wewenangnya kepada agen untuk melaksanakan fungsi pengelolaannya. Pada praktiknya, informasi terkait pengungkapan perubahan iklim tidak selalu mengandung pernyataan positif, namun pengungkapan tersebut dinilai lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik sehingga dipercaya dapat meminimalisir masalah keagenan yang terjadi. Yang kedua ada teori stakeholder. Teori ini memberikan cara pengelolaan yang praktis, efisien, efektif, dan etis dalam mengatasi organisasi yang kompleks. Dengan melakukan pengungkapan perubahan iklim, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih akurat terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, dan informasi ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan. Yang ketiga ada teori legitimasi, menggunakan persepsi atas suatu tindakan dengan harus sesuai dengan norma dan kepercayaan yang ada dalam suatu komunitas. Di mana industri perbankan itu kan merupakan salah satu industri yang diduga berperan dalam kerusakan ekosistem secara tidak langsung. Oleh karena itu, pengungkapan perubahan iklim dilakukan agar diharapkan membantu menambah nilai perusahaan agar tetap stabil dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Selanjutnya ada CSR. CSR berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi dalam keberlanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi peneliti sendiri. Selanjutnya ada CCD, merupakan salah satu jenis pelaporan CSR. Pemerintah telah mendukung pelaporan CCD pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 terkait Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Selanjutnya ada kerangka penelitian, terdapat dua model penelitian. Yang pertama adalah pengaruh faktor-faktor spesifik perusahaan terhadap pengungkapan perubahan iklim. Yang kedua ada pengaruh pengungkapan perubahan iklim terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Hipotesis yang dikembangkan, yang pertama, ukuran perusahaan itu seringkali digunakan sebagai variabel untuk mendeskripsikan CSR, sehingga perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dipercaya memiliki biaya dan sumber yang lebih banyak dalam mengukur dan melaporkan emisi GRK, sehingga hipotesis yang dikembangkan adalah terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan CCD. Untuk hipotesis kedua, profitabilitas adalah salah satu faktor yang memotivasi manajemen dalam memberikan tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dianggap memiliki kemampuan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat karena memiliki dana yang lebih luas. Oleh karena itu, hipotesis yang dibentuk adalah terdapat hubungan positif antara profitabilitas dengan CCD. Hipotesis ketiga, berdasarkan teori legitimasi, umur perusahaan menggambarkan reputasi perusahaan selama periode berjalan, sehingga perusahaan yang beroperasi lebih lama dianggap lebih mahir dalam memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara umur perusahaan dengan CCD merupakan pengembangan hipotesis ketiga. Hipotesis penelitian keempat, melalui cross-listing, perusahaan itu memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan nilai perusahaan di bursa luar negeri. Perusahaan yang melakukan listing di luar negeri itu umumnya mengadopsi praktik ISG. Menurut Dabosco and Misani, performa ISG yang bagus dapat meningkatkan pengungkapan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan hipotesis keempat adalah terdapat hubungan positif antara status cross-listing dengan CCD. Hipotesis kelima, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi umumnya memiliki pemisahan yang bagus antara pemilik dan manajemen perusahaan karena adanya jarak geografis, sehingga dipercaya dapat memiliki pengungkapan perubahan iklim yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengembangan hipotesis kelima yaitu terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing dengan CCD. Hipotesis penelitian keenam, menurut Murphy, pengungkapan lingkungan itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xu and Wang pada tahun 2012 bahwa terdapat hubungan positif antara pengungkapan perubahan iklim dengan kinerja perusahaan. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Van den dan Thornburn yang menemukan adanya hubungan negatif antara pengungkapan perubahan iklim dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan hipotesis keenam adalah sebagai berikut, terdapat hubungan positif antara CCD dengan kinerja perusahaan di masa depan. Metode penelitian. Desain penelitian ini bersifat eksplanatori dan asosiatif dengan menggunakan analisis konten dalam mengukur CCD. Sampel yang digunakan adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melaporkan annual report pada periode 2015 sampai 2019. Variabel yang digunakan pada model penelitian pertama adalah pengungkapan perubahan iklim sebagai variabel dependen, ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, perusahaan cross-listed, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen. Untuk model kedua, ROA digunakan sebagai variabel dependen, dan pengungkapan perubahan iklim digunakan sebagai variabel independen. Dengan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan bersifat archival dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Osiris maupun Thomson Reuters. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji iterator reliability, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada model penelitian pertama menggunakan random effect model, sedangkan pada model penelitian kedua menggunakan common effect model. Model penelitian pertama dan kedua adalah sebagai berikut. Hasil uji iterator reliability menggunakan 36 sampel dengan terdapat persamaan 91,87% antara peneliti dengan asisten peneliti, di mana menurut McHugh bahwa nilai kappa antara 0,8 sampai 0,9 dikatakan reliable. Dalam kasus ini, nilai kappa peneliti mendapatkan hasil 0,82 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut bersifat andal.
Hasil analisis konten pengungkapan CCD. Yang pertama, berdasarkan analisis konten, belum banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan perubahan iklim. Rata-rata persentase pengungkapan perubahan iklim di Indonesia hanya sebesar 27,89%, di mana pengungkapan yang paling tinggi itu jatuh pada Bank Mandiri sebesar 77,77% tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa Bank Mandiri memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank lainnya. Statistik deskriptif untuk model penelitian yang pertama adalah sebagai berikut. Statistik deskriptif untuk model penelitian kedua adalah sebagai berikut. Hasil analisis random effect model. Pada tabel ini, nilai R-square sebesar 0,41 yang artinya variabel size ROA, HLS, dan FP dapat menjelaskan variabel CCD sebesar 41,9%, di mana 81,8% itu dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian. Probability F memiliki nilai lebih kecil dari 5%, sehingga variabel size ROA, HLS, dan FP memiliki pengaruh secara serentak terhadap variabel CCD. Untuk uji T, dapat dilihat bahwa variabel size dan H memiliki p-value lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan ketiga dapat diterima. Sedangkan variabel ROA, LS, dan FP memiliki p-value lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua, keempat, dan kelima gagal untuk diterima. Model penelitian kedua menggunakan common effect model dengan nilai R-square sebesar 0,17, yang artinya CCD dan size dapat menjelaskan variabel ROA sebesar 17,22% dan memiliki probability F lebih kecil dari 5%, sehingga variabel CCD dan size memiliki pengaruh secara serentak terhadap variabel ROA. Untuk uji T, variabel CCD memiliki p-value sebesar 0,14 yang lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-6 gagal untuk diterima. Kesimpulannya, yang pertama, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CCD, profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CCD, umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CCD, perusahaan yang cross-listed tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CCD, kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CCD, pengungkapan perubahan iklim tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama terdapat pada sampel penelitian yang hanya berfokus pada sektor perbankan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sektor di bidang lainnya agar lebih representatif. Yang kedua terdapat pada periode penelitian di mana penelitian ini hanya mencakup 5 tahun, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan tahun sampel. Ketiga, terdapat keterbatasan data menyebabkan peneliti tidak dapat membandingkan skor CCD pada tahun sebelum riset ini dilaksanakan, sehingga pengukuran CCD tidak dapat diukur secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap regulator dalam menentukan urgensi CCD dalam laporan tahunan yang sampai saat ini masih bersifat voluntary. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap investor dengan memberikan cara pandang yang baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan. Sekian presentasi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.